Selamat datang di channel Suara Papua ID, para budiman yang berdiri untuk tanah air dan revolusi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mendalam, penjajahan atau kolonialisme di tanah Papua. Sejak era penjajahan Belanda hingga masa integrasi dengan Indonesia, masyarakat Papua telah menghadapi berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi. Kita akan menjelajahi bagaimana strategi politik, divide et impera, digunakan untuk memecah belah masyarakat Papua, menghancurkan rasa solidaritas, dan mengikis budaya serta identitas asli mereka. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya terlihat dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam hilangnya warisan budaya dan sejarah yang telah ada selama ribuan tahun. Dalam penjajahan itu biasanya para penjajah menggunakan politik, divide et impera, yang diterapkan oleh Belanda dan Indonesia di tanah Papua dan dipakai oleh negara lainnya di dunia. Strategi ini telah menjadi alat untuk memecah belah masyarakat Papua, menghilangkan rasa solidaritas, dan menghancurkan budaya serta identitas asli Papua. Dalam diskusi ini, kita akan mengupas bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Papua, serta bagaimana kita sebagai generasi muda harus memahami dan mengatasi dampak dari upaya-upaya penghancuran ini. Mari kita bersama-sama mencari cara untuk memperkuat identitas kita dan merawat warisan budaya yang telah ada. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang sejarah yang membentuk kondisi saat ini, serta mencari solusi untuk memperkuat identitas kita dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua. Terima kasih telah bergabung, dan selamat mengikuti diskusi ini. Pengertian kolonialisme atau penjajahan. Kolonialisme atau penjajahan adalah praktik penguasaan dan pengendalian suatu wilayah atau negara oleh kekuatan asing, seringkali dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam, ekonomi, dan manusia yang ada di wilayah tersebut. Proses ini melibatkan pemaksaan kekuasaan politik dan sosial, serta seringkali mengabaikan hak-hak dan kebutuhan masyarakat lokal. Ciri-ciri kolonialisme. 1. Penguasaan wilayah. Negara penjajah menduduki dan mengendalikan wilayah yang dijajah. 2. Eksploitasi sumber daya. Penjajah mengeksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan mereka sendiri. 3. Penindasan sosial. Masyarakat lokal sering mengalami diskriminasi dan kehilangan hak-hak dasar. 4. Perubahan budaya, upaya untuk mengubah atau menghapus budaya lokal melalui pendidikan, agama, dan kebijakan asimilasi. 5. Pemisahan ekonomi, ekonomi masyarakat lokal dipisahkan dari kontrol mereka, sehingga keuntungan lebih banyak mengalir ke negara penjajah. Sejarah kolonialisme. Kolonialisme telah terjadi sejak abad ke-15 dan melibatkan negara-negara Eropa seperti Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Akibatnya, banyak negara dan wilayah mengalami transformasi besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Kolonialisme meninggalkan dampak yang mendalam dan seringkali negatif terhadap masyarakat yang dijajah, yang dapat dirasakan hingga saat ini. Memahami kolonialisme penting untuk menganalisis isu-isu ketidakadilan dan dinamika kekuasaan global yang masih ada. Kolonialisme atau penjajahan di tanah Papua Barat. Kolonialisme atau penjajahan adalah praktik penguasaan dan pengendalian suatu wilayah atau negara oleh kekuatan asing dengan tujuan memanfaatkan sumber daya alam, ekonomi, dan manusia di wilayah tersebut. Di Papua Barat, proses ini melibatkan pemaksaan kekuasaan politik dan sosial, seringkali mengabaikan hak-hak dan kebutuhan masyarakat lokal. Kolonialisme Indonesia di Papua Barat. 1. Penguasaan wilayah. Indonesia sebagai negara penjajah menduduki dan mengendalikan Papua Barat, seringkali tanpa persetujuan masyarakat lokal. 2. Eksploitasi sumber daya. Penguasaan sumber daya alam Papua, termasuk mineral dan hutan, dilakukan untuk kepentingan ekonomi yang lebih besar, dengan sedikit manfaat bagi masyarakat setempat. 3. Penindasan sosial. Masyarakat Papua sering mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. 4. Perubahan budaya. Terdapat upaya untuk mengubah atau menghapus budaya lokal melalui pendidikan yang tidak mengakomodasi kearifan lokal dan kebijakan yang memaksakan identitas nasional. 5. Pemisahan ekonomi. Ekonomi masyarakat lokal diabaikan, dengan keuntungan dari sumber daya alam lebih banyak mengalir ke pusat kekuasaan di Jakarta. Sejarah perjalanan kolonialisme di Papua Barat. Kolonialisme di Papua Barat dimulai dengan kedatangan Belanda dan berlanjut dengan integrasi ke dalam Indonesia pada tahun 1963. Proses ini seringkali dianggap tidak adil dan tidak melibatkan suara masyarakat Papua. Akibatnya, banyak aspek kehidupan di Papua mengalami transformasi yang signifikan, seringkali menuju arah yang merugikan masyarakat lokal.
Dampak kolonialisme. Kolonialisme meninggalkan dampak yang mendalam dan seringkali negatif terhadap masyarakat Papua Barat. Penindasan yang berkepanjangan, hilangnya identitas budaya, dan ketidakadilan sosial adalah beberapa dari banyak masalah yang dihadapi hingga saat ini. Memahami sejarah kolonialisme di Papua Barat sangat penting untuk menganalisis isu-isu ketidakadilan yang masih ada dan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua. Dengan memahami konteks kolonialisme, kita bisa lebih menghargai perjuangan bangsa Papua Barat dan mendukung upaya mereka untuk mendapatkan keadilan, pengakuan, dan hak atas tanah dan budaya mereka. Politik, divide et impera, dalam konteks Papua. Satu pengertian politik, divide et impera. Divide et impera, atau pecah belah dan kuasai politik adu domba, adalah strategi yang digunakan oleh kekuatan kolonial untuk memecah belah kelompok-kelompok masyarakat agar lebih mudah dikuasai dan diatur. Dengan menciptakan perpecahan, penguasa dapat mengurangi resistensi dan memperkuat kekuasaan mereka. 2. Penggunaan oleh Belanda di Papua. Selama masa penjajahan, Belanda menerapkan politik divide et impera dengan menciptakan perpecahan di antara suku-suku di Papua. Mereka memanfaatkan perbedaan budaya, bahasa, dan sistem sosial untuk mengurangi solidaritas di antara masyarakat Papua. Dengan cara ini, Belanda dapat menguatkan kontrol mereka dan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa banyak perlawanan. 3. Penerapan oleh Indonesia. Setelah penggabungan Papua ke dalam Indonesia pada tahun 1963, strategi serupa terus digunakan. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang seringkali mengabaikan hak dan aspirasi masyarakat Papua, sambil menciptakan perpecahan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan cara penguatan identitas nasional, memaksakan identitas nasional yang seringkali tidak sesuai dengan identitas lokal masyarakat Papua. Pembangunan infrastruktur, meskipun ada pembangunan, seringkali infrastruktur tidak dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal, tetapi lebih untuk mengontrol dan mengeksploitasi sumber daya. Militerisasi, penempatan militer di Papua untuk mengawasi dan menekan potensi perlawanan, yang menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan di antara masyarakat. 4. Dampak pada rasa dan budaya. Strategi divide et impera ini berdampak signifikan pada masyarakat Papua, termasuk hilangnya rasa solidaritas. Perpecahan yang diciptakan menghambat kerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang melemahkan kemampuan mereka untuk berjuang bersama demi hak-hak mereka. Penghancuran budaya, upaya untuk menghapuskan atau mengubah budaya lokal mengakibatkan hilangnya tradisi, bahasa, dan nilai-nilai yang telah ada selama ribuan tahun. Kehilangan identitas. Dengan hilangnya solidaritas dan budaya, masyarakat Papua berisiko kehilangan identitas mereka sebagai bangsa yang unik. Penggunaan politik divide et impera oleh Belanda dan Indonesia telah memperburuk kondisi masyarakat Papua. Untuk menghadapi tantangan ini, penting bagi masyarakat Papua untuk membangun kembali solidaritas, menghargai budaya mereka, dan memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. Hanya dengan cara ini, harapan untuk masa depan yang lebih baik dapat terwujud. Kolonialisme lama dan kolonialisme sekarang. Kolonialisme lama. 1. Kolonialisme lama merujuk pada periode penjajahan yang terjadi dari abad ke-15 hingga abad ke-20, di mana negara-negara Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Prancis mendirikan koloni di berbagai belahan dunia, termasuk Papua. 2. Ciri-ciri. Eksploitasi sumber daya alam. Penjajah mengeksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Penguasaan teritorial. Penjajah menduduki wilayah dan mengendalikan penduduk asli dengan kekuatan militer. Penghapusan budaya lokal, terdapat upaya untuk menghapuskan atau mereduksi budaya lokal melalui pendidikan, agama, dan kebijakan asimilasi. Pemisahan sosial, masyarakat lokal seringkali dipisahkan dari kekuasaan dan sumber daya, menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam. 3 contoh di Papua. Penjajahan Belanda di Papua yang dimulai pada akhir abad ke-19, di mana pemerintah kolonial mengendalikan wilayah dan sumber daya tanpa melibatkan masyarakat lokal. Kolonialisme sekarang. 1. Kolonialisme sekarang seringkali disebut sebagai neokolonialisme, di mana kekuasaan tidak lagi diekspresikan melalui penjajahan fisik, tetapi melalui dominasi ekonomi, politik, dan budaya. 2. Ciri-ciri. Dominasi ekonomi. Perusahaan multinasional dan investasi asing mengambil alih sumber daya alam tanpa memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat lokal. Politik intervensi, negara-negara besar seringkali campur tangan dalam urusan negara yang lebih kecil untuk mempertahankan kepentingan mereka. Globalisasi,
Penyebaran budaya luar yang mengancam keberadaan budaya lokal, seringkali melalui media dan teknologi. Diskriminasi dan penindasan. Masyarakat lokal masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, mirip dengan pengalaman di masa penjajahan. 3 contoh di Papua. Penguasaan sumber daya alam Papua oleh perusahaan-perusahaan besar, di mana hasil eksploitasi tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Papua. Selain itu, kebijakan pemerintah yang seringkali tidak mengakomodasi aspirasi dan hak-hak orang Papua, memperburuk situasi ketidakadilan. Kolonialisme lama dan sekarang memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat yang dijajah. Meskipun bentuk dan cara praktiknya berbeda, keduanya menghasilkan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan budaya. Penting untuk memahami sejarah ini untuk mengadvokasi perubahan dan memberikan suara kepada masyarakat yang terpinggirkan, termasuk masyarakat Papua. Kami adalah media Suara Papua ID, dan dalam kesempatan ini, kami ingin menyoroti pentingnya memahami sejarah kolonialisme yang dialami oleh orang Papua. Dari penjajahan Belanda hingga kelanjutan ketidakadilan di bawah pemerintahan Indonesia, bangsa Papua telah menghadapi berbagai bentuk penindasan yang berujung pada hilangnya identitas budaya dan warisan sejarah. 1. Kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda di Papua membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Meskipun ada beberapa aspek positif, seperti pendidikan, banyak kebijakan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. 2. Peralihan ke Indonesia. Setelah masa penjajahan Belanda, Papua diintegrasikan ke dalam Indonesia pada tahun 1963 melalui proses yang dianggap tidak adil. Banyak warga Papua merasa bahwa suara mereka tidak diperhitungkan, dan hal ini membuka jalan bagi berbagai bentuk penindasan yang berlanjut hingga kini. 3. Kehilangan identitas budaya. Proses kolonial yang berkepanjangan telah menyebabkan banyak orang Papua kehilangan identitas budaya mereka. Dengan pengaruh luar yang kuat, nilai-nilai tradisional mulai memudar, dan generasi muda terjebak dalam budaya yang tidak mengenali akar mereka sendiri. 4. Imoralitas generasi dan kehancuran. Generasi muda Papua seringkali terjebak dalam siklus kekerasan dan ketidakadilan. Tanpa pengakuan terhadap sejarah dan budaya mereka, munculnya imoralitas dan kehilangan arah menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa Papua. 5. Strategi sistematik dan terstruktur. Kami mengamati bahwa ada strategi yang sistematik dan terstruktur dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menghilangkan eksistensi orang Papua. Ini mencakup upaya untuk menghapuskan budaya, bahasa, dan sejarah Papua yang dapat dilihat sebagai bentuk genosida dan egosida. 6. Genosida dan egosida. Tindakan yang dilakukan terhadap bangsa Papua seringkali melibatkan kekerasan fisik dan psikologis yang mengarah pada pembinasaan budaya dan identitas. Ini bukan hanya tentang hilangnya individu, tetapi juga tentang hilangnya seluruh komunitas dan warisan yang telah ada selama ribuan tahun. Penting bagi kita semua untuk menyadari dan memahami dampak kolonialisme yang terus berlanjut dan bagaimana hal ini memengaruhi masa depan bangsa Papua. Dengan menyebarkan kesadaran ini, kami berharap dapat membantu membangkitkan semangat perjuangan untuk pengakuan, keadilan, dan perlindungan hak-hak orang Papua. Mari kita bersama-sama menjaga warisan budaya dan sejarah kita, serta berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi bangsa Papua. Hancurnya generasi bangsa Papua. Hancurnya generasi bangsa Papua merupakan suatu ancaman serius yang berimplikasi pada masa depan Papua Barat. Ketidakadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, dan penghancuran budaya telah berkontribusi pada kondisi ini. 1. Hancurnya generasi. Generasi muda Papua menghadapi banyak tantangan, termasuk kekerasan, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan. Tanpa pendidikan dan kesempatan yang memadai, potensi mereka terhambat, yang mengarah pada hilangnya kemampuan untuk memimpin dan membangun komunitas. 2. Hancurnya rahim perempuan. Hancurnya rahim perempuan Papua, baik secara literal maupun simbolis, mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan ketidakadilan gender. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Ketika perempuan tidak diberdayakan, harapan untuk melahirkan generasi yang kuat dan berdaya saing pun sirna. 3. Harapan masa depan. Kehancuran generasi dan perempuan berarti hilangnya harapan masa depan bagi bangsa Papua. Ketika identitas budaya, hak, dan kesempatan diabaikan, generasi mendatang akan menghadapi tantangan yang lebih besar untuk membangun dan mempertahankan komunitas mereka. Hancurnya generasi dan rahim perempuan Papua adalah panggilan untuk bertindak. Penting untuk mengadvokasi perubahan yang mendukung hak-hak individu,
pemberdayaan perempuan, dan pendidikan bagi generasi muda. Hanya dengan mengatasi isu-isu ini, harapan masa depan bangsa Papua dapat terwujud. Hancurnya generasi dan perempuan Papua, panggilan untuk menyelamatkan bangsa Papua Barat. Hancurnya generasi bangsa Papua merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan dan masa depan bangsa Papua itu sendiri. Ketika generasi muda kehilangan identitas, pendidikan, dan kesempatan yang layak, harapan untuk membangun komunitas yang kuat semakin memudar. Begitu juga dengan hancurnya perempuan Papua. Ketika perempuan tidak mendapatkan perlindungan, hak, dan kesempatan yang setara, maka masa depan bangsa Papua turut terancam. Perempuan adalah pilar dalam masyarakat, mereka adalah pengasuh, pendidik, dan penjaga budaya. Pesan utama: selamatkan generasi bangsa Papua, memastikan generasi muda memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi adalah kunci untuk menyelamatkan bangsa Papua. Selamatkan perempuan Papua, memberdayakan perempuan, melindungi hak-hak mereka, dan memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan adalah langkah penting dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Dengan menyelamatkan generasi dan perempuan Papua, kita tidak hanya melindungi masa depan bangsa Papua, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat. Mari kita semua berkomitmen untuk mendukung perjuangan ini demi keberlangsungan dan kemajuan bangsa Papua. Punahnya generasi bangsa Papua adalah hancurnya bangsa Papua, selamatkan generasi bangsa Papua adalah selamatkan bangsa Papua, begitu juga dengan hancurnya perempuan Papua adalah hancurnya bangsa Papua, maka selamatkan perempuan Papua adalah selamatkan masa depan bangsa Papua. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk memahami dan mengingat sejarah kolonialisme yang telah dialami oleh bangsa Papua Barat. Proses penjajahan yang berlangsung selama bertahun-tahun tidak hanya telah merampas hak-hak dan sumber daya masyarakat, tetapi juga mengancam identitas budaya dan warisan yang telah ada sejak lama. Dengan kesadaran akan sejarah ini, kita diharapkan dapat lebih mendukung upaya-upaya untuk mengembalikan hak-hak masyarakat Papua dan memulihkan martabat mereka. Mari kita bersama-sama memperjuangkan keadilan, pengakuan, dan perlindungan bagi masyarakat Papua, sehingga generasi mendatang dapat hidup dalam kondisi yang lebih baik, dengan identitas dan budaya yang terjaga. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi ini. Mari terus suarakan hak-hak dan aspirasi bangsa Papua, demi masa depan yang lebih cerah dan berkeadilan.